yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini. Untuk tema pada kajian hari ini ialah menjadi perhiasan di tengah luasnya dunia. Selanjutnya tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang ini, yaitu ad-dinul Islam. Sebelum kita memulai kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Baik, untuk acara selanjutnya, saya persilahkan kepada Ning Ulfi untuk memulai kajian pada hari ini. Kepada Ning Ulfi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Bu dosen sekalian yang hadir di tengah-tengah kita dan juga seluruh peserta kajian Mutiara Sholihah yang insya Allah bil mubarakah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rasa syukur saya panjatkan kepada Allah, patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia yaitu di Jumat Mubarakah ini kita masih beristiqomah menghadiri majelis ilmu. Walaupun majelis ilmu ini masih dalam situasi online, tapi alhamdulillah biidznillah masih kita adakan secara istiqomah. Semoga berkah fid dunya wal akhirah. Shalawat dan salam semoga terlantunkan dan tertujukan kepada baginda kita, sang inspirator kita sepanjang zaman, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita petunjuk mana yang hak dan mana yang batil. Itu tidak bisa kita lupakan. Baik, para jamaah sekalian, hari ini kita akan berdiskusi. Saya mengatakan ini berdiskusi ya, karena kita belajar bersama bagaimana kita belajar tentang memaknai menjadi perempuan sholihah di tengah arus globalisasi, di tengah kemajuan teknologi, di tengah luasnya dunia ini. Bagaimana seperti halnya perhiasan di tengah luasnya dunia. Perlu dicatat para hadirin sekalian, di era saat ini adalah era yang sangat luar biasa. Bagaimana kita ditawarkan dengan kemudahan, akan tetapi kemudahannya ini ada dua sisi. Kemudahan untuk berbuat buruk, juga kemudahan untuk berbuat baik. Mau berbuat buruk gampang, mau berbuat baik juga gampang. Ini yang ditawarkan di era saat ini. Bagaimana kemudian kalau kita ibaratkan saat ini surga itu dekat dengan kita, neraka itu juga dekat dengan kita. Kalau kita berbicara di era saat ini. Dan tantangan zaman yang sangat luar biasa. Tidak hanya sebagai pemuda, tapi bagaimana khususnya kita sebagai perempuan. Bagaimana di tengah-tengah situasi yang begitu menguji secara kenikmatan ini, kita tetap mampu menjaga nilai-nilai kemaruahan kita sebagai seorang muslimah. Muslimah yang sholihah ini seperti apa sih? Mutiarah yang benar-benar, atau mungkin bahasanya perhiasan yang benar-benar mulia yang digambarkan oleh Rasulullah itu seperti apa sih? Makna sholihah ini, bermakna sholihah ini luas sekali. Apakah cukup dengan kita, misalnya, apakah cukup ketika kita sholat 5 waktu saja? Apakah itu tergantung sebagai perempuan sholihah? Perhiasan yang benar-benar digambarkan oleh Rasulullah? Apakah cukup kita menggunakan hijab menutup aurat saja? Apakah cukup kita berbakti kepada suami saja yang sudah memiliki suami,
Yang belum memiliki suami, apakah cukup kita berbakti kepada orang tua saja? Apakah itu sudah termasuk sebagai perempuan solihah? Nah, sekarang kita jawab bersama-sama. Kalau kita beralih pada gambaran perempuan solihah yang digambarkan oleh Siti Fatimah Az-Zahra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan solihah bagaimana digambarkan oleh Siti Fatimah, digambarkan pada masa itu bagaimana beliau menjaga kehormatan beliau, memiliki rasa malu yang sangat luar biasa. Bagaimana kita sebagai seorang perempuan harus memiliki rasa malu dalam menjaga kehormatan kita. Bahkan dikisahkan di Siti Fatimah, beliau sampai berwasiat ketika masa hidupnya kepada Nabi dan juga kepada keluarganya, ketika nanti aku wafat, maka makamkanlah, kebumikanlah aku ketika malam hari, agar orang-orang tidak bisa melihatku, agar aku tidak malu sampai seperti itu. Saking malunya Siti Fatimah menjaga kehormatannya. Kalau kita menggambarkan bagaimana sih perempuan solihah, satu, kita harus mencontoh seperti halnya bagaimana Siti Fatimah menjaga rasa malunya beliau. Tapi coba sekarang kita lihat di era saat ini, para jamaah sekalian, semuanya berbondong-bondong untuk menggerakkan lekuk tubuhnya. Apalagi sekarang sudah kita difasilitasi dengan aplikasi-aplikasi media sosial yang membuat kita seakan-akan malah berjoget-joget di depan umum, menggerakkan pinggul, menggerakkan tubuh tanpa ada rasa malu sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu saya mengatakan, di zaman sekarang memang adalah zaman yang begitu menguji kita. Kita sebagai perempuan berjuang, sekarang kita bisa dikategorikan sebagai jihad juga. Jihad tidak dimaknai hanya berperang melawan kafir Quraisy, orang-orang kafir dan lain sebagainya. Kita terkait kenikmatan-kenikmatan dunia yang ditawarkan oleh teknologi, kenikmatan-kenikmatan dunia yang membawa kita ke dalam al-mata'ud dunya wa khairu mata'ud dunya al-mar'atus sholihah. Dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan di dalam dunia itu adalah perempuan sholihah. Jadi bimakna perempuan sholihah itu banyak sekali maknanya. Tidak cukup satu ibadah yang kita lakukan. Tidak cukup ibadah mahdo yang kita jaga atau ibadah utama. Tapi tadi seperti halnya dicontohkan kalau dari segi Siti Fatimah Az-Zahra, maka bagaimana beliau mampu menjaga rasa malu beliau di depan banyak orang. Menjaga kehormatan beliau di depan banyak orang. Sampai saking bagaimana Siti Fatimah dikisahkan itu tadi, saking menjaga rasa malunya, benar-benar beliau ketika ada seorang perempuan pada zaman itu wafat, meninggal, kemudian dibawa atau digotong, beliau menangis terseguk-seguk. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa ya Fatimah kamu menangis? Apakah kamu takut mati? Bahasa gitu. Kemudian dijawab oleh Siti Fatimah, ya Rasulullah, yang aku takutkan tidak mati, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti akan meninggal. Yang aku takutkan bagaimana ketika aku mati nanti dilihat begitu banyak orang, mereka melihat lekuk tubuhku, padahal jenazah atau orang yang sudah meninggal itu tidak tergolong berdosa ketika auratnya terbuka karena hisabnya sudah selesai. Tapi saking rasa malunya Siti Fatimah menjaga kehormatan beliau sampai takut, sampai menangis bagaimana beliau melihat ketika jenazah seorang perempuan itu digotong dengan hanya ditutupi dengan kain begitu saja, sehingga terlihat lekuk tubuhnya. Oleh karena itu kemudian Siti Fatimah mengisyarahkan atau berwasiat di sebuah kotak agar tidak terlihat lekuk tubuhnya atau yang kita sebut sekarang sebagai keranda. Jadi yang pertama kali yang bisa dikategorikan yang mencontohkan keranda itu adalah di zamannya Rasulullah, itu Ibu Siti Fatimah. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana makna menjadi perhiasan, menjadi
perempuan solihah di tengah-tengah zaman yang sekarang. Yang kedua, kita contoh lagi ibunda kita Siti Khadijah. Bagaimana ketangguhan Ibu Siti Khadijah, Bunda Siti Khadijah menemani Rasulullah ketika berjuang. Bagaimana beliau menjaga kemarwahan seorang perempuan, menjaga kehormatan seorang perempuan intelektual. Beliau juga bahasanya Ibu Siti Khadijah juga memiliki ketangguhan yang sangat luar biasa. Mapan secara ekonomi. Kemudian juga beliau memiliki kekuasaan yang cukup, tapi satu hal yang dilakukan oleh Ibu Siti Khadijah, beliau tidak pernah semena-mena kepada Rasulullah. Beliau tidak pernah membuat hati Rasulullah kecewa. Beliau tidak pernah beliau selalu berusaha membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya itu bahagia dengan akhlaknya beliau. Beliau tidak pernah mengeluh dengan begitu keras. Kalau mengeluh diperbolehkan, tapi yang tidak diperbolehkan adalah mengeluh terus-menerus. Contoh ya, Ibunda Siti Khadijah, walaupun dengan kecerdasan beliau, dengan kemapanan kemandirian beliau secara penghasilan, secara ekonomi, beliau tetap menghormati sesama. Beliau tetap menghormati suaminya. Beliau tetap menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya, menjaga tutur katanya bil lisan. Beliau tetap menghormati orang-orang yang di sekitarnya walaupun secara ekonomi jauh di bawah beliau. Artinya tidak sombong, tidak semenah-menah. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi perempuan solihah adalah perempuan yang pekah bagaimana hati kita terhadap hal yang baik dan hal yang buruk. Rasulullah menggambarkan bagaimana kita menjadi seorang perempuan itu ketika ma ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati' fa bil lisani fa illam yastati' fa bil qalbi dzalika ad'afu ilman. Jadi bagaimana ketika seorang perempuan itu ketika kita melihat kemungkaran, maka mampu harus mengingatkan dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita sudah tidak mampu mengingatkan secara kekuatan, maka kita harus mampu mengingatkan secara bil lisan. Jadi kalau melihat hal yang buruk, misalnya maju mundur, yang sholatnya putus-putus, kita tahu, maka kewajiban kita untuk mengingatkan. Itu termasuk ciri-ciri atau ikhtiar kita menuju sebagai perempuan yang sholihah. Jangan takut, karena itu mengingatkan hal yang baik. Kalau secara lisan sudah diingatkan, maka baru ketika masih tetap saja baru kita ingatkan secara biddu'a, secara doa atau biqolbi, secara hati. Jadi perempuan solihah yang perlu diperhatikan tadi yang pertama, menjadi perhiasan di tengah-tengah arus dunia yang sangat luar biasa, kita harus menjaga rasa malu kita. Menjadi perempuan yang mudah malu dalam hal keburukan, saya mengatakan dalam hal keburukan. Beda kalau kita mengatakan kepada hal yang baik, kita harus tetap percaya diri. Tapi kalau dalam hal keburukan, dalam hal yang berhubungan tentang menurunkan kemarwahan kita sebagai seorang perempuan, kita merasa malu yang sangat malu. Memiliki rasa malu yang sangat malu. Itu yang pertama. Kita meniru kepada Siti Fatimah. Kemudian yang kedua, kita meniru ibunda kita, Ibunda Siti Khadijah. Bagaimana ketangguhan beliau, kecerdasan beliau secara intelektual, kemampuan beliau, kemapanan beliau secara ekonomi, kesuksesan beliau, baik di dalam perekonomian maupun dalam keintelektualan, tapi beliau mampu menjaga diri beliau untuk menghormati sesama. Beliau tetap menjadi seorang istri yang sholihah. Beliau tetap menjadi seorang bahasanya majikan yang menaungi orang-orang yang dibawanya dengan bijaksana, tidak semenah-menah. Menjaga tutur lisannya agar tidak menyakiti hati sesama. Itu yang dicontohkan oleh Ibu Siti Khadijah. Ada 2 poin tadi. Kemudian yang ketiga, menjadi perhiasan di tengah arus globalisasi, menjadi perhiasan di tengah arus kemajuan teknologi. Yang ketiga adalah bagaimana kepekaan hati kita terhadap hal yang buruk dan hal yang baik. Tidak hanya peka masalah perasaan cinta, tidak hanya peka masalah perasaan-perasaan yang berhubungan tentang bahasanya
laki-laki dan perempuan, tapi pekah bagaimana kita ini berbuat baik dan juga berbuat buruk. Bagaimana kita mampu mengingatkan, mencegah mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Kepekaan kita terlatih. Kemudian selanjutnya, bimakna solihah, bagaimana makna perempuan solihah yang selanjutnya di era saat ini, yaitu perempuan yang mampu menjaga lisannya, menjaga jarinya, menjaga akhlaknya. Bagaimana lisan kita tidak kita murahkan untuk membicarakan orang lain. Riba. Terkadang kita duduk-duduk santai, nongkrong-nongkrong, niatnya diskusi, niatnya kerja kelompok, tapi yang dibicarakan A, B, C, D, si A, si B, si C, sampai si Z. Benar betul? Nggak kerasa. Kemudian terkadang kita secara tidak sengaja suka berbicara kasar. Nah, ini yang harus kita perhatikan, harus kita kontrol. Karena saya tekankan lagi, di era saat ini adalah era yang sangat luar biasa, era yang benar-benar menawarkan kita berbagai macam kemudahan, tapi kemudahan ini tidak hanya sekedar kemudahan baik, tapi juga kemudahan untuk berbuat buruk. Sehingga kita harus menjaga diri kita. Selain kita menjaga ibadah mahdho kita, ibadah wajib kita, yaitu berupa sholat wajib, kemudian juga puasa-puasa wajib, tapi kita juga harus membentengi diri kita melalui zikrullah, zikir-zikir Allah. Jangan sampai satu hari kita melalaikan untuk berzikir kepada Allah. Karena secara tidak langsung para jamaah sekalian, zikir itu mampu menjadi penjaga kehidupan kita, penjaga hati kita, penjaga akhlak kita. Kalau kita sudah terbiasa berzikir kepada Allah, ketika kita dekat kemaksiatan, ketika kita dekat dengan keburukan, secara tidak langsung, kalau hati kita sudah tidak menerima, insya Allah kita akan tetap dijaga oleh Allah dari hal yang namanya keburukan dan kemaksiatan. Kalau kita berkata, perempuan saat ini itu berjuangnya, kalau kita mengacu pada zamannya Rasulullah, perempuan pada zaman Rasulullah berjuangnya adalah bagaimana kita mengikhlaskan suami kita untuk pergi berperang. Kemudian bagaimana kita mampu membersamahi suami-suami kita yang memperjuangkan agamanya. Bagaimana kita juga melawan kafir Quraisy, kita juga melawan pada masa Rasulullah bahasanya penindasan orang-orang muslim. Tapi beda kalau sekarang perjuangan kita adalah menjaga diri kita. Menjaga diri kita agar kita tetap bisa menjaga kemarwahan kita sebagai seorang muslimah di tengah-tengah problematika. Semakin hari, semakin ke sini, menjaga kebaikan itu bukan semakin mudah, tapi semakin sulit. Banyak di luar sana yang mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Tapi tetap saja masih tetap melakukan keburukan-keburukan itu tanpa berpikir panjang. Perlu diketahui, ketika kita melakukan keburukan itu dengan tahu ilmunya, maka dosanya lebih besar. Beda dengan kita melakukan sesuatu hal yang tidak mengerti ilmunya, itu ada kemakfuan dan kerukhsaan. Sehingga kita sebagai seorang perempuan muslimah di era ilmu-ilmu syariat, kita harus cerdas secara tidak hanya secara intelektual, tapi kita juga harus cerdas secara agama kita. Tidak hanya indah secara pemikiran, tapi juga kita harus indah secara perilaku dan akhlak kita. Sudah jarang sekali kita ketemui para mahasiswa sekalian, para teman-teman sekalian, perempuan-perempuan yang benar-benar menjaga akhlaknya dengan sopan santun, bagaimana kita berperilaku kepada dosen. Dosen sekarang dibilang, mungkin banyak kita temui mahasiswa-mahasiswa yang sekarang menganggap dosen seperti teman, hai, bro, dan lain sebagainya. Padahal dosen tetap guru kita, tetap menjadi media transformasi keilmuan kita.
maka wajib untuk kita hormati, wajib kita muliakan bagaimanapun kondisi dosen tersebut. Bagaimanapun kondisi guru tersebut, yang namanya mentransformasikan ilmu, siapapun yang mengajarkan ilmu, walaupun itu satu ayat, 2 huruf, 1 huruf, itu adalah guru kita yang patut kita hormati. Ya, seperti itulah menjadi perempuan di zaman sekarang, perempuan di era-era kemajuan teknologi ini bukan hal yang mudah. Ujian kita sangat luar biasa. Apalagi kita ditawarkan dengan informasi-informasi media-media yang sangat luar biasa. Kalau zaman Rasulullah dulu belum ada media sosial, belum ada namanya Facebook, belum ada yang ada Instagram, belum ada yang namanya selebgram. Sehingga ketokohan yang patut kita contoh itu hanya sosok Rasulullah SAW. Tapi sekarang kita tidak bahasanya memenangi bahasanya di zamannya Rasulullah. Kemudian banyak kita ditawarkan dengan gambaran-gambaran kehidupan duniawi yang begitu glamor melalui media sosial, kenikmatan duniawi yang begitu glamor melalui selebgram, sehingga manusia, rasa keinginan kita sebagai seorang perempuan itu akan muncul dengan kuat. Sampai-sampai kita melakukan hal-hal yang pingin tenar, mungkin pingin dipuji banyak orang, pingin dikenal banyak orang, sampai na'udzubillah min dzalik, kita melakukan hal-hal yang jauh dari syariat. Banyak sekarang orang berkerudung, banyak sekarang orang-orang yang berhijab. Tapi yang perlu kita catat, niat hijab itu, niat berkerudung itu harus kita tata dari hati. Kalau niat berhijab kita, berkerudung kita hanya karena ingin dipuji oleh Allah, hanya karena ingin dipuji, maka itu sangat rugi sekali. Kita perbaiki, mungkin sekarang yang kemarin berhijabnya masih putusnya. Nah, hijab bagi seorang muslimah itu adalah wajib, menutup aurat, sitrul aurat itu adalah wajib dengan ikhtiar kita. Dengan semaksimal bagaimana kita harus berusaha untuk menjaga aurat kita. Aurat kan macam-macam. Ada menurut menurut Imam Syafi'i, kan aurat itu seorang perempuan itu seluruh tubuh selain telapak tangan dan juga wajah. Ada yang mengatakan seluruh tubuhnya perempuan itu adalah aurat, bahkan suaranya perempuan itu adalah aurat. Selain bahasanya selain mata, itu berbagai macam pendapat, khilafiyah pendapat. Ya, khilafiyah pendapat. Yang terpenting kita harus tetap berikhtiar menutup aurat, tidak boleh menyalahkan. Oh, kamu salah, saya benar, itu tidak diperbolehkan. Karena kebenaran yang hakiki dalam syariat itu adalah yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh begitu mudah menghakimi mana yang benar dan mana yang salah. Tugas kita sebagai hamba, tugas kita sebagai seorang muslimah itu menjalankan semaksimal mungkin perbuatan yang baik, akhlak yang baik, menjaga marwah kita sebagai perempuan bukan untuk menghakimi sesama perempuan. Syurga tidak hanya milik segolongan perempuan, tidak hanya milik satu perempuan, 2 perempuan. Tapi syurga itu milik semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetap ada kriteria, mana hamba yang masuk syurga VVIP, mana hamba yang masuk syurga kelasnya VIP, mana yang masuk syurga kelasnya umum. Insya Allah itu sudah ada kriterianya masing-masing. Sekarang pilihannya ada di tangan kita. Kita nanti mau masuk surga yang merek VVIP, VIP, atau yang umum seperti yang lain. Sehingga bahasanya kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang muslimah, tetap harus istiqomah, berusaha semaksimal mungkin menjaga kemarwahan kita, kehormatan kita sebagai perempuan. Bagaimana perempuan itu dituntut tidak hanya memiliki kemampuan secara kekuatan secara hati, tapi perempuan itu juga dituntut memiliki kecerdasan secara intelektual. Karena perempuan itu juga adalah madrasatul ula, madrasah utama untuk anak-anaknya. Adalah
partner seorang suami. Ingat ya, perempuan itu bukan berarti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau kita mengacu pada surat Nisa, maka perempuan itu bukan berarti di bawah laki-laki, tapi perempuan itu adalah partner, pendamping laki-laki, yang artinya kalau partner atau pendamping harus mampu diajak diskusi, harus mampu diajak memecahkan masalah, harus mampu memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Jadi maknanya itu harus jelas. Sehingga perempuan itu wajib pinter, wajib berpengetahuan. Makanya Rasulullah mengatakan, utlubul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib, baik muslim maupun muslimah. Tidak hanya untuk laki-laki menuntut ilmu itu, tapi juga untuk perempuan wajib sampai akhir. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi bagaimana kita menjadi perhiasan-perhiasan yang baik di tengah-tengah arus-arus perubahan zaman yang luar biasa. Yang kita sampaikan tadi, yang pertama kita harus menyuntuh bagaimana Siti Fatimah menjaga rasa malunya sebagai perempuan. Kita harus malu ketika kita berbuat buruk. Kita harus malu ketika kita dilihat banyak orang dengan model pakaian yang melihatkan lekuk tubuhnya. Kita harus malu ketika kita dilihat banyak orang, pinggul kita bergoyang-goyang, kita harus memiliki rasa malu itu. Kita harus punya rasa malu ketika kita telat melaksanakan kewajiban. Kita harus punya rasa malu ketika kita berbuat kemaksiatan. Itu ciri-ciri, salah satu ciri kita menjadi perhiasan di tengah arus globalisasi. Kemudian kedua, kita meniru ibunda kita Siti Khadijah. Bagaimana ketangguhan intelektual, ketangguhan keekonomian, dan kemandirian ekonomi, namun beliau tidak pernah merendahkan siapapun. Akhlak beliau terjaga, akhlak beliau menjaga dengan baik, dengan siapapun beliau selalu menjaga, dan tetap menjadi istri yang sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'nah kepada suaminya. Tapi dalam hal kebaikan. Kalau kita sami'na wa ata'nah sama suami, tapi suaminya ngajak keburukan, apakah kita tidak boleh menyangkal? Ya boleh. Yang dimaksud sam'an wa ta'atan atau sami'na wa ata'nah untuk istri kepada suaminya itu adalah dalam hal kebaikan. Kalau dalam hal keburukan kita boleh menyangkalnya, kita boleh menghindarinya, kita boleh mengingatinya. Bukan berarti kita durhaka pada suami, tapi kita benar-benar memiliki kewajiban sebagai seorang muslimah untuk mengingatkan mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian selanjutnya tadi kita harus benar-benar mampu menjaga lisan kita, peka terhadap kemungkaran, peka terhadap kebaikan. Kita harus peka bagaimana kita harus mampu mengingatkan secara kemampuan kita. Menjadi seorang dakwah itu tidak hanya dimiliki oleh kiai dan penyanyi. Tidak hanya dimiliki oleh ustadz dan ustadzah. Makna dakwah, para teman-teman sekalian, itu adalah kewajiban bagi kita semua. Dakwah itu bukan berarti kita harus berada di mimbar atau memegang mikrofon dan di depan banyak orang. Tapi dakwah itu bagaimana kita mampu mengingatkan hal kecil yang berhubungan tentang mungkar, hal kecil yang berhubungan tentang kebaikan, itu sudah termasuk berdakwah. Berdakwah sesuai kemampuan kita, berdakwah sesuai dengan masa kita. Jadi perempuan di era saat ini godaannya sangat luar biasa. Yang kita lawan bukan orang-orang kafir atau orang-orang yang menjustifikasi orang-orang muslim. Tapi yang kita lawan itu adalah diri kita sendiri. Keinginan menikmati duniawi yang seakan-akan kita semakin dibawa jauh. Yang kita lawan tuh hawa nafsu kita. Bagaimana kita harus tetap bisa menjaga diri kita agar kita tidak terbawa arus duniawi yang hedon, duniawi yang melupakan ukhrawinya. Karena di era saat ini kita mau mengakses, memiliki idola A, B, C itu adalah hal yang lumrah dan tidak bisa dihindari. Yang namanya idola itu pasti itu menjadi hal yang sangat kita sukai dan secara tidak langsung itu ingin kita seperti idola kita.
Makanya kita jangan sampai salah untuk memilih idola, apalagi sebagai perempuan-perempuan solihah, perempuan-perempuan yang belajar untuk menjadi perempuan yang solihah. Idola itu juga sangat mempengaruhi. Idola itu juga sangat mempengaruhi perilaku dan akhlak kita. Seperti itu. Jadi intinya di era saat ini, di zaman globalisasi ini, perjuangan kita sebagai seorang perempuan itu sangat luar biasa. Tidak di medan perang, tidak melawan orang-orang kafir, tapi perjuangan kita itu menjaga kehormatan kita, kemeruahan kita sebagai seorang perempuan, seorang muslimah di tengah arus media sosial yang menawarkan begitu banyak kemudahan untuk berbuat hal yang kurang baik. Seperti itu. Baik, mungkin itu nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, dengan tanya jawab kita diskusi bersama. Apapun bisa ditanyakan walaupun mungkin tidak berhubungan tentang tema, berhubungan tentang perempuan apa dan lain sebagainya, boleh kita diskusikan di sini ya, mumpung kita berkesempatan untuk bertatap muka. Baik, kita kembalikan kepada moderator. Monggo. Ya, terima kasih kepada Ning Ulfi. Mungkin dari para jamaah di sini ada yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Baik, monggo. Masalah apapun, diskusi bagaimana peran perempuan atau bagaimana kita, persilahkan di sini ya. Di forum ini forum ilmu, dimanfaatkan dengan baik biar bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ini kalau boleh tahu jurusan apa saja, Mbak? Campur ya ini ya? Ini campur nih. Ada yang dari luar ITS juga. Oh, ada yang dari luar ITS. Ini berarti semua semester ya? Oh, enggak. Oh, wajib ini untuk diikuti di semester? Tidak wajib. Ini enggak, yang berkenan untuk join dipersilahkan. Gitu. Alhamdulillah bisa istiqomah ya. Alhamdulillah. Monggo yang bertanya terkait apapun bisa disampaikan. Ini ada yang raise hand dari Mbak Aisyah Amalia. Monggo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, kalau saya tanya tentang adab etika muslimah sama lawan jenis gitu, boleh nggak Ustazah? Suaranya kecil sekali ya Mbak. Adab etika apa Mbak? Oh ya, sebentar. Etika kayak komunikasi sama lawan jenis gitu, Zaza. Oh iya, boleh. Oke. Ya, jadi kan sebagai mahasiswa kan kita kayak kadang dituntut untuk bisa kerja kelompok sama teman-teman cowok gitu ya Ustazah. Kadang tuh sampai malam juga. Nah, tapi saya tuh ngerasa semakin lama tuh kayak kadang pembahasannya tuh agak di luar gitu. Terus kalau menurut Ustazah gimana caranya kita tetap jaga diri sebagai muslimah, tetap tapi juga sebagai teman yang baik juga gitu, Mbak. Gitu Ustazah. Itu gimana ya? Terima kasih.
Baik, ini langsung dijawab atau bagaimana Mbak Moderator, atau dikumpulkan dulu beberapa pertanyaan? Nggih, sakersa jenengan menawi langsung dijawab nggih mboten apa. Oke, baik. Jadi gini, dengan Mbak siapa tadi yang bertanya? Mbak siapa tadi? Aisyah Ustazah. Mbak Aisyah, salam kenal Mbak Aisyah. Ya, Mbak Aisyah, kalau kita membahas tentang masalah etika berhubungan atau berkomunikasi dengan lawan jenis, ya, kita kalau benar-benar kita berbicara masalah syariat, ya, kalau yang paling dilarang itu adalah berdua-duaan. Yang paling dilarang itu adalah berdua-duaan. Di area yang sepi, yang tidak banyak orang, dan yang dibicarakan itu bukan hal yang penting dan bukan hal yang mudarat. Itu namanya berhalwat. Kalau ini kita berbicara masa etika syariat. Dan itu dilarang. Tapi kita lihat dulu asbabnya. Alasan kita berkumpul, alasan kita bertemu dengan lawan jenis. Kalau itu karena ilmu, ya, kalau itu niatnya karena ilmu, kerja kelompok, belajar bersama, itu tidak apa-apa. Yang paling terpenting beramai-ramai, dan di dalam forum itu yang dibicarakan adalah hal yang baik, bukan hal yang berhubungan sama maksiat. Dan kemudian dijaga dirinya, artinya jangan sampai kita sampai terlihat aurat kita. Jangan sampai suara kita terlalu keras, sampai membuat orang-orang di sekeliling kita sampai tertawa berterbak. Bahkan banyak ya kalau kita sudah terlanjur ngumpul, kemudian kita ngobrol sama teman-teman, kita kerja kelompok, judulnya kerja kelompok. Mungkin kerja kelompoknya setengah jam, padahal ngumpulnya 3 jam, 2 jam. Merencanakan perjalanan, mungkin kita harus traveling ke sini, kita harus traveling ke sini gitu ya. Itu kan biasa ya anak-anak zaman sekarang ya. Itu enggak apa-apa, tapi yang paling terpenting harus dijaga kemarwahan kita sebagai perempuan. Jangan sampai kita sampai cekel-cekelan, jemuk-jemukan. Awalnya gak sengojo, kedua gak sengojo meneh, gak sengojo kok terus. Nah, intinya gitu ya. Jadi pandangannya jok sampai walaupun ono dalam forum ono sing ganteng bahasane ngalang-ngalai Syahrukan ta siapa gitu ya. Jangan sampai wajah kita, mata kita menatap sampai orang ketip-ketip, sampai kering, sampai mata kita sampai rasanya aduh masya Allah, sampai menimbulkan rasa hati ya Allah gantengnya kan, jangan sampai. Jadi menjaga pandangan juga, jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh. Jadi intinya batasannya itu bagaimana kita lihat di dalam forum itu, apakah forum yang berhubungan tentang ilmu atau forum yang hanya mengajak kepada kemaksiatan. Kalau yang mengajak banyak kemaksiatan maka patut kita hindari. Tapi kalau itu forum-forum ilmu, forum yang berkumpul karena ilmu, dan kita juga menjaga batasan tidak terlalu dekat, beramai-ramai banyak orang, itu tidak dipermasalahkan. Insya Allah diperbolehkan karena ini forum ilmu dan forum manfaat. Yang sangat dilarang itu adalah berhalwat atau berdua-duaan saja laki-laki dan perempuan. Tidak ada siapapun ketika nanti setan, itu nek kata Rasulullah, nek kata hadis. Karena nek apalagi berhalwat itu, apalagi berdua-duaan itu wong sing podo senenge, waduh wis angel pun. Nek podo senenge berdua-duaan di jero mobil, niatnya cuma nebeng bahasanya, iso-iso diputer-puter no liwat tol, liwat endi ngono sik suwe, aduh angel pun. Kalau musuh orang sama sukanya, nah ini hati-hati, tetap dijaga kehormatannya. Kalau sudah pernah melakukan seperti itu, maka sudah tidak usah dilakukan lagi. Bismillah, niat untuk menjadi orang yang lebih baik. Terus kemudian kalau kumpul sama lawan jenis, suaranya jangan sampai terbahak-bahak, wak 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 gitu biasanya sampai tetangga kelas kedengeran, jangan sampai. Tetap dijaga bagaimana gambaran seorang muslimah itu yang baik. Ya itu yang kuncinya. Berteman dengan laki-laki tidak masalah, Mbak. Yang paling terpenting kita harus bisa menjaga, ya, kita harus menjaga kehormatan kita sebagai perempuan. Kalau sudah tahu malam-malam diajak keluar berduaan toh, apakah itu baik? Dipertimbangkan dulu. Apakah itu banyak madorotnya atau banyak buruk baiknya? Kalau banyak baiknya karena memang hal kebaikan, ya bismillah. Tapi kalau itu banyak keburukannya, banyak madorotnya dan tidak ada manfaatnya, ya ditolak dengan baik, ditolak dengan sopan, ya.
kuncinya di sini perempuan itu harus tetap menjaga kemarwahannya, baik di depan banyak orang, khususnya di depan laki-laki. Karena laki-laki itu biasanya kalau sudah kumpul dengan banyak orang, itu tidak memikirkan banyak hal yang dibahas banyak sampai tidak mengenal waktu. Jadi kalau untuk perempuan tetap dipertimbangkan, ya. Tetap hati-hati. Intinya kita berteman dengan laki-laki boleh, berkumpul bersama-sama kerja kelompok boleh, tapi tetap dijaga akhlaknya, dijaga kehormatannya. Ojo sampai gelem dicengkewing sana sini, digonceng sana sini, ya, digandeng sana sini, jangan mau. Perempuan yang sekarang itu, Mbak, perempuan yang mahal itu perempuan yang punya kehormatan. Sekarang coba lihat sekarang. Perempuan yang bergoyang-goyang, perempuan yang Masya Allah, kayak diobral, bener nggak? Kalian malu nggak lihat ketika lihat teman-teman kalian bergoyang di depan banyak orang dengan pinggul, dengan lekuk-lekuk tubuh? Kalau ingin kalian mengetes ya keimanan kalian, malu nggak lihat seperti itu? Gitu, coba dites. Kalau kalian, walaupun bukan kalian yang melakukan, tapi teman saja melihat teman kita yang seperti itu, kemudian kita ada rasa malu, itu bersyukur. Artinya hati kalian itu masih lembut. Hati kalian masih dijaga oleh Allah. Gitu. Gitu ya Mbak Aisyah ya. Jadi tidak diperbolehkan Mbak. Yang terpenting tetap menjaga semuanya agar kita terjaga secara baik, ya, secara baik akhlaknya dan lain sebagainya. Gitu ya Mbak Aisyah ya. Iya Ustazah. Izin menanggapi boleh Ustazah? Boleh. Ya, izin tanya lagi itu kayak misal gini Ustazah. Kan kebetulan saya kan suka diskusi gitu ya Ustazah. Jadi Ya. Diskusi apapun tuh saya kadang suka nyautin teman saya yang cowok itu. Tapi lama-kelamaan saya tuh ngerasa kok sering banget gitu diskusi-diskusi banyak hal ya bermanfaat sih, cuma kayak kok cowok. Karena memang kebanyakan teman-teman saya yang kritis itu cowok. Berarti kayak gitu juga nggak apa-apa ya Ustazah? Tidak apa-apa Mbak, berdiskusi itu kan niat, yang penting ditata niatnya, dijaga dirinya Mbak Aisyah. Dan dilihat apakah cowok itu niatnya juga benar-benar murni atau hanya dibuat-buat biar bisa bertemu dengan Mbak Aisyah. Nah, itu harus tahu, Rek. Perempuan kudu pinter masalah ngono kuwi. Ya, jangan sampai perempuan terlalu polos kemudian dibuat situasi yang seperti itu membuat kita seakan-akan mengikutinya. Jangan sampai, kita harus tahu dulu niatnya bagaimana. Ya, kita harus tahu dulu niatnya, harus peka kita. Jangan menjadi perempuan yang polosnya itu sampai diarahkan sana mau, diarahkan sini mau, jangan. Kita harus tahu niatnya. Kalau memang benar-benar yang dihasilkan dari diskusi itu adalah ilmu, insya Allah itu diperbolehkan. Yang penting jangan mau diajak diskusi berdua-duaan. Diskusinya berdua-duaan, apalagi di gelap-gelapan, waduh, bahaya itu. Itu diskusi apa itu nanti. Ya, diperbolehkan Mbak. Yang penting jangan sampai kita berlebih-lebihan, apalagi sampai meninggalkan kemaruhan kita sebagai seorang perempuan. Tetap dijaga. Misalnya kalau misalnya dia sudah merasa kok sering kemudian kok merasa aneh gitu ya, aneh kok mesti sering berdua-duaan, ngajak berduaan, itu ya dihindari. Berarti sudah nggak baik niatnya. Gitu ya. Tapi kalau niatnya benar-benar karena ilmu, karena suatu hal untuk kemaslahatan, karena hal yang baik, diperbolehkan. Gitu ya, Mbak Aisyah ya. Bismillah, dijaga dirinya, makanya sering zikir semuanya, perempuan-perempuan sering zikir, baca Al-Qur'annya, biar zikir dan Al-Qur'an itu sebagai penjaga diri kita sebagai seorang muslimah. Kalau kita punya zikir, kalau kita sering baca Al-Qur'an, itu kalau kita dekat dengan kemaksiatan atau dekat dengan hal yang buruk, itu secara tidak langsung hati kita menolak, Mbak. Entah kita dikasih situasi yang tidak nyaman, hati yang tidak nyaman, itu biasanya seperti itu. Itu yang Mbak Aisyah ya, tetap dijaga dirinya baik-baik dan kehormatannya. Ya, terima kasih Ustazah sudah menjawab. Amin. Niatnya dijaga Mbak Aisyah ya, niatnya nanti kalau bertemu itu niatnya untuk thalabul ilmi dan pandangannya dijaga juga. Gitu ya Mbak Aisyah ya. Oh iya Ustazah, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Tadi sepertinya ada yang tanya ya di chat ya. Mbak Nabila, coba dicek itu. Nggih wonten. Saking Mbak Nania. Saya Oke. bacakan nggih. Saya itu sering dicurhati teman-teman, masalah pasangan, orang tua, dan lain-lain. Kalau curhat kan pasti menceritakan masalahnya dengan orang itu, yang seringnya kejelekan-kejelekan mereka. Apa itu namanya saya ghibah? Kalau iya, terus saya harus gimana kalau diajak curhat? Matur nuwun.
Oke. Mbak siapa yang tanya? Mbak Nania. Mbak Nania, salam kenal Mbak Nania. Makna ghibah, oke, kita kupas tuntas dulu ya, makna ghibah. Ini ghibah itu adalah sebuah kenikmatan yang terkadang seorang perempuan itu tidak bisa menghindari. Benar enggak? Ya, ghibah itu akan-akan kita tidak berniat menghibah, tapi duduk minum es teh aja. Itu sudah hatam kita, si Preti lah, si Sinta lah, si Tony lah, si siapa lah. Itu harus kita makna ghibah kita luruskan dulu. Jadi makna ghibah yang sesungguhnya itu adalah membicarakan keburukan seseorang dengan niat. Nah, niatnya dengan niat memang menjatuhkan dan membuka aib seseorang itu. Nah, kalau kita menceritakan keburukan seseorang kepada seseorang yang kita percaya, niatnya untuk mencari solusi atau meminta pendapat, nah, dan seseorang itu mampu menjaga rahasianya, maka itu diperbolehkan. Paham? Oke? Kalau seandainya, tapi sama nek jadi wong sing sering dicurhati ku amanah loh, Mbak. Jadi orang yang sering dicurhati itu benar-benar amanah loh ya. Itu jenengan membawa aibnya orang bahasanya. Menjaga aibnya orang itu. Jadi jenengan juga bersyukur karena menjadi orang yang dipercaya dan jenengan harus juga benar-benar menjaga itu semua. Jadi kalau untuk membicarakan orang lain, kalau niatnya untuk mencari solusi, misalnya si A menceritakan si B kepada si C, si A sama si B ini bertengkar, pingin mencari solusi di si C, bagaimana si A dan si B ini akur, bagaimana si A dan si B ini bisa berteman kembali, maka cari solusi di si C. Apakah ini diperbolehkan? Diperbolehkan karena niatnya untuk kebaikan dan kemaslahatan dan diskusi. Itu dulu ketika misalnya sahabat menceritakan bagaimana kondisi istrinya yang mungkin salah satu sahabat menceritakan salah satu sahabat yang lain dalam kondisi yang kurang baik kepada Rasulullah, itu niatnya bukan untuk menghibah sahabat yang lain, tapi mencari solusi kepada Rasulullah. Jadi makna riba ini, kalau kita membicarakan seseorang, aib seseorang itu dengan buruk, dan juga niatnya karena memang kita marah, niatnya karena memang kita punya keinginan untuk membuka aibnya dia, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau niatnya untuk mencari solusi dan kita bismillah bisa menjaga amanah itu tadi, itu diperbolehkan. Niatnya untuk mencari solusi. Gitu nggih, tapi tidak boleh terlalu, tapi terkadang gini, kalau saya sendiri ya, manusia itu nomor kesekian sebagai curhatan. Karena manusia itu al-insan mahal khata' wan nisyan. Tempat salah, tempat lupa, takut keceplosan. Terkadang kalau kita punya rahasia, kita punya misalnya kita dikecewakan sama orang, kita dikecewakan sama seseorang gitu, paling aman itu emang curhat maring Gusti Allah, Mbak. Paling aman. Tapi tidak bisa dipungkiri, kadang sikap manusiawi kita butuh sosok manusia yang mendengarkan kita gitu kan. Kita butuh sosok manusia yang mau menjawab langsung gimana. Ada apa. Benar enggak gitu kan ya? Kalau kita curhat sama Allah kan Allah tidak langsung menjawab gimana. Ya apa. Takut nanti malah kalau misalnya dijawab seperti itu. Jadi kadang kita cari aja orang-orang yang benar-benar kita percayai, yang benar-benar tidak perlu diumbar hal-hal yang bisa yang membuat kita kecewa itu. Cari orang yang kita percayai dan lain sebagainya. Dan niatnya untuk bismillah, untuk agar kita mendapatkan nasihat dari orang tersebut. Pokoknya innamal a'malu binniyat, Mbak, dan nonton niat itu uang ya. Awalnya kayak ngomong, kok aku nggak mencari keburukan dia, saya cuma mencari solusi, tapi ceritanya sambil menggebu-gebu, sambil marah-marah. Nah, beda lagi. Tuh ya. Gitu ya Mbak Nania nggih. Bismillah, jaga hatinya. Gitu nggih. Ada tanggapan Mbak Nania? Saya sambil minum ya Mbak, pemirsa sekalian, para jamaah sekalian, mohon maaf.
Nggih, Ini monggo hawanya Neng. panas sekali ya. Masya Allah Surabaya Sidoarjo ini 35-36 derajat Mbak. Masya Allah. Ini di rumah semua ya? Wonten ingkang dateng kos, wonten ingkang di rumah. Alhamdulillah. Karena ini tidak di televisi, jadi saya minum pakai teh pucuk tidak perlu disensor. Ini di Zoom. Monggo ada lagi yang ditanya, diskusi santai Mbak. Masalah-masalah kapan-kapan lah kita nanti bisa request ngaji tentang keperempuan, tentang nisa atau tentang haid, tentang risalatul haid. Mbak Raudhah pun saya, karena nggak bisa ngangkat. Ya, monggo. Kapan-kapan kita agenda. Sudah pernah nerima materi tentang ini, risalatul haid? Sampun. Biasanya niku Tentang haid, tentang itu sudah pernah nerima? Oke. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Saya kembalikan ke niki moderator. wonten saking Mbak Nila. Monggo Mbak Nila. Ada dosen yang hadir hari ini Mbak Nabila. Sepertinya enggak ada. Nggih, monggo Mbak Nila. Saged on mic napa ten chat. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustazah Oke, Khalifah. silakan Mbak Nabila. Saya serahkan ke Mbak Nabila. Kalau mau yang ditanyakan lagi. Nggih, Ustazah Khalifah niki kula nila mau bertanya. Ngapunten suara saya terdengarkan nggih? Kok tidak ada suaranya ini? Halo Iya, Mbak terdengar Nabila? Mbak Nila. Nggih. Anu Monggo, napa Neng. berarti bertanya kayak kan kita sebagai perempuan nggih, terutama di zaman sekarang pasti kayak ada Saya apa ya? kembalikan ke Mbak Nabila, silakan. Nggih, saya ingin bertanya kan kita kalau sebagai perempuan terutama di zaman sekarang kan bisa dikatakan bukan banyak Halo? tuntutan tapi banyak kewenangan. Bisa mendengar suara saya? Nggih, terdengar Neng. Kok enggak dengaran Niki suaranya? wonten Halo? Nggih, halo. Kenapa kok suaranya tidak terdengar ini? Mbak Aisyah bisa mendengar saya? Bisa, Ustazah. Mbak Aisyah bisa mendengar saya? Mbak Nania bisa mendengar saya? Oke. Oke, Mbak Nabila. Bagaimana? Ada yang tanya? Silakan. Kalau masih ada yang tanya, satu lagi. Nggih, niki wonten pertanyaan saking Mbak Nila. Oh. Niki suara kula kepireng napa mboten, Neng? Nah, ini baru kedengaran. Ini suaranya Mbak Nabila nggih. nggih? Nggih. Niki wonten pertanyaan saking Mbak Nila. Monggo Nggih, Mbak Nila. Nggih, ning badhe nderek tanglet. Misal napa terutama kalau di zaman sekarang kan nggih alhamdulillah sudah perempuan itu bisa dikatakan bisa berkembang dan itu semakin luas kayak jadi wanita karir maupun misalnya ibu rumah tangga dan lain-lain. Cuman itu kan kalau saya sendiri merasa bahwa itu memang kita mampu berkembang dengan lebih luas, tapi itu akhirnya kita tuh kurang bisa memfokuskan diri tuh pengen berkembang di mana sehingga akhirnya tuh ngawang. Terus kayak semisal sekarang sebagai mahasiswa sebut saja di ITS yang bisa dikatakan bahwa
di teknologinya tuh tinggi, tapi selain itu juga mungkin kita juga ada basic keagamaannya. Makin ke sini tuh kayak gampangannya itu apa ya, kayak bingung untuk membagi waktu, kayak memfokuskan kemana, ke agamanya tuh menurut saya bisa dikatakan jadi setengah-setengah, terus habis itu ke umumnya itu juga setengah-setengah, jadi merasa kayak kurang maksimal di kedua bidang, terus akhirnya tuh kayak jadi ngawang, saya ini bakalan kayak gimana, pengennya kayak gimana, ngoten niku. Kalau dari panjenengan ngoten mungkin apakah ada pandangan sebenarnya kita harusnya bagaimana, dan juga mungkin ada saran-saran tertentu nih, karena emang menurut saya semakin ke sini tuh untuk memfokuskan diri kita tuh sangat susah, dan semuanya tuh kayak ngawang ngoten, tidak ada yang bisa maksimal. Itu menurut saya. Ngoten nih, terima kasih. Baik. Baik, langsung saja ya Mbak ya. Mbak siapa tadi Mbak? Mohon maaf. Nila nih. Mbak Nila, salam kenal Mbak Nila. Nggih, Neng. Sebentar. Jadi gini Mbak Nila, memang benar, menjadi perempuan saat ini tuh susah fokus ya. Kita mau pinter agama, juga agama saja juga ditawarkan dengan berbagai macam. Kita juga dituntut untuk pintar secara intelektual, mau pintar secara kreativitas, kita juga dituntut secara pintar agama. Akhirnya mangkrak gitu bahasanya ya. Akhirnya taunya sedikit-sedikit saja. Sehingga harus ada yang diprioritaskan, Mbak. Perempuan sekarang harus memiliki prioritas. Wajib memiliki prinsip, wajib memiliki prioritas. Misalnya, prioritas ini berhubungan tentang status dan peran jenengan semua. Kalau jenengan sekarang adalah mahasiswa, artinya adalah posisinya menuntut ilmu, maka prioritas utama panjenengan sekarang ini adalah menuntut ilmu apapun itu. Paham ya? Tapi di dalam ilmu ini juga ada prioritas yang paling kuat, yaitu ilmu agama dan juga ilmu-ilmu dasar pengetahuan umum. Ilmu agama jangan sampai terlewat. Nah, jenengan jurusan teknik elektro, jenengan jurusan teknik lain sebagainya di ITS, ojo sampai lali sing jenengi ilmu agama. Itu prioritas utama. Di mana kita mencari itu? Padahal kita di kampus umum. Nah, kita harus cari ranah-ranah pembelajaran khusus untuk ilmu agama itu dengan baik dan benar loh ya. Tawaran mencari ilmu agama itu banyak Mbak. Tapi agama yang bagaimana yang seharusnya kita ajari, yang kita pelajari. Banyak kajian-kajian di luar sana tentang agama. Tapi terkadang itu mentransformasikan nilai-nilai perpecahan, nilai-nilai ketidakrahmatan lil alamin yang dimiliki oleh Islam. Jadi jenengan harus pintar secara intelektual. Ajaran yang benar dalam Islam, ajaran yang benar-benar menggambarkan Islam adalah rahmatan lil alamin. Kasih sayang, rahmatan tanpa membenci, menggait semuanya dan menghormati sesama. Jadi fokuskan, prinsipkan diri panjenengan. Prinsipnya di sini misalnya, saya di sini sebagai seorang mahasiswi yang tolabul ilmu, yang bagaimana prioritas saya adalah tentang keilmuan. Sehingga ibarat kata jenengan itu gelas yang harus dikosongkan, nerima ilmu apapun. Tapi yang paling utama tetap ada prioritas keilmuan, yaitu ilmu agama. Jurusan itu tetap Mbak harus wajib jenengan kuasai. Karena jurusan, your choice, pilihan jenengan. Jadi harus menguasai. Ojo sampai ndek jurusane gak nguasai, kemudian ndek ilmu liyane gak nguasai, nang agama males belajar. Waduh, kokot pun. Nah, ini harus diseimbangkan. Makanya kenapa ilmu agama dan ilmu umum harus balance, ya, harus seimbang. Terus kemudian prioritaskan bagaimana keinginan jenengan ke depan. Kalau sekarang itu Mbak, kalau statusnya masih menuntut ilmu, cari pengalaman yang banyak sekali. Nanti itu hasilnya setelah lulus biasanya kalau sudah berperan di masyarakat. Bagaimana tingkat yang bimakna ilmu yang far itu ketika jenengan lulus. Kalau sekarang ilmu apapun tuh jenengan pelajari. Mau ilmu masak, mau ilmu apa itu enggak masalah.
Tapi yang paling terpenting jangan sampai lupa sama bakat jenengan. Sampean harus tahu kondisi bakat. Misalnya saya suka menggambar, saya suka kori, saya suka apa, itu harus diasah. Kalau sudah harus tak kenal dengan bakatnya. Jadi kita mempelajari segala ilmu, tapi kita juga harus punya dan mengenal bakat dan prioritas kita. Biar tidak terombang-ambing, akhirnya nanti mangkrak, bahasanya gitu. Gitu ya Mbak. Fokus tentang status dan peran panjenengan sekarang menuntut ilmu, maka ilmu apapun harus jenengan cari dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Nanti itu semua bakal teruji ketika panjenengan sudah lulus dan di tengah masyarakat. Ini tergolong ilmu bermanfaat apa tidak itu ketika jenengan di masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Beda kalau ilmu agama, manfaat tidaknya ilmu itu ketika sehari-hari. Misalnya kalau agama, jenengan tahu tata caranya wudhu yang benar. Kalau dimanfaatkan dengan baik, tata cara wudhu yang benar itu berarti ilmunya manfaat untuk diri kita sendiri. Apalagi kalau ditransformasikan kepada orang-orang, yang belum tahu, itu tambah manfaat untuk banyak orang. Gitu ya. Seperti itu ya, Mbak siapa tadi sampai lupa. Seperti itu, ada tanggapan Mbak? Mbak Nila, wonten tanggapan? Iya, sampun ning, matur nuwun. Semangat ya Mbak, emang godaan perempuan sekarang itu luar biasa Mbak. Apalagi kita ditekan secara mental, perempuan tuh harus A, harus B, perempuan tuh harus bisa masak, perempuan tuh harus A, harus C, padahal itu bukan keharusan yang harus kita miliki, tapi perempuan itu memang bukan harus hanya masak gitu loh, tapi perempuan tuh juga harus pintar, juga harus intelektualnya itu main, akhlaknya juga harus tercerminkan secara kemuslimahan. Bukan harus dari sisi aja, perempuan nggak harus masak toh. Banyak hal yang harus kita kuasai biar kita menjadi perempuan yang berkualitas, berkelas, dan berakhlakul karimah. Ya. Oke, saya kira itu Mbak Nabila. Nggih, matur nuwun Neng Lutfi. Untuk acara selanjutnya kok suaranya putus-putus ini Mbak Nabila ini. Doa penutup Halo, napa dereng? Halo Mbak Nabila. Nggih, halo. Nggih. Apa acara selanjutnya? Monggo. Nggih, acara selanjutnya doa penutup. Jadi persilahkan datang Neng Ulfi untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pingin dong kalau yang masih sempat ditampakkan wajahnya semuanya, walaupun jauh biar dekat di hati gitu loh ya. Biar tampak wajahnya satu-satu. Doa penutup biar kenal satu-satu walaupun jauh di sana. Tapi saya juga ingin melihat wajahnya perempuan-perempuan muslimah sholihah perhiasan di tengah-tengah kampus ITS. Okay. Bismillah, mugi acara kita, diskusi kita hari ini diberikan kemanfaatan fid dunya wal akhirah. Semoga kita diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk selalu belajar dalam hal kebaikan, dan juga semoga kita dijaga oleh Allah dari segala kemaksiatan, kita dijaga oleh Allah dari hal keburukan. Wa kulli niyatin sholihah wa qada'il hajatina wa khususan ila masyayikhina wa jami'il masyayikhina. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi sahil umurana ya Allah wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbi jama'na jam'an marhumah. Rabbi inna nas'aluka ni'mata wa rahmata wa khusnul khatimah ya Allah. Rabbi sahil umurana ya Allah. Rabbi sahil umurana. Wa barik lana fi hayatina. Wa barik lana fi ilmina. Wa barik lana fi arzaqina.
wa barik lana fi umrina. Allahumma ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana lil ilmin nafi'ah ya Allah. Iftah qulubana lil ilmin nafi'ah ya Allah. Iftah qulubana lil ilmin nafi'ah ya Allah. Waj'alna al-mar'atus salihah. Waj'alna al-mar'atus salihah. Waj'alna al-mar'atus salihah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Malikan dunya. Baik, saya ucapkan terima kasih semuanya untuk moderator, untuk jamaah semuanya. Semoga Allah mengizinkan kita bertemu kembali, walaupun tidak langsung. Semoga nanti berkesempatan untuk bertemu lagi. Dan nanti kalau di jalan ketemu sama saya, disapa ya, dikenalkan. Kulo saking teman-teman ITS, gitu ya. Biar, Masya Allah saya senang sekali kalau seperti itu. Karena rizki itu tidak hanya melulu tentang materi, Mbak. Rizki itu bisa teman, bisa orang-orang baru, bisa sahabat, bisa tetangga, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita patut syukuri. Saya kira itu, semoga manfaat barokah, mohon maaf jika ada salah, sukses semuanya untuk kita semua, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang tidak merugi, dan nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan kondisi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Saya langsung undur diri, nggih Mbak Nabila, karena saya harus ke Mojokerto ini. Saya harus bergeser ke Mojokerto. Saya undur diri. Semuanya, saya pamit dulu. Monggo semuanya tetap semangat, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, matur nuwun. Sudah ambil fotonya Mbak Nabila? Sudah? Oh, ayo foto dulu. Foto itu adalah bentuk dari rasa syukur kita ya, kebahagiaan kita. Monggo, di itu dulu, dokumentasi dulu Mbak Nabila. Oke, sekedap. Oke. Saya hitung deh. 1, 2, 3. Sampun Neng. Ini saya kasih nomor, nanti kalau misalnya mau diskusi apapun, saya persilahkan. Saya panjenengan, tapi harus mengenalkan diri, nggih. Dari ITS, Kajian Mutiara Sholihah, ngoten nggih. Misalnya mau tanya-tanya yang hari ini belum sempat tanya, boleh menanyakan melalui WhatsApp atau DM, tapi tetap harus memperkenalkan. Dan nanti fotonya dikirim di sini, nggih, Mbak Nabila, nggih. Oh, nggih, Neng. Nggih. Nggih, saya pamit dulu. Terima kasih. Saya pamit dulu, monggo. Nggih, matur nuwun, Neng. Sami. Ya, terima kasih kepada seluruh jamaah Mutiara Sholihah yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya selaku acara